Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Dan Allah senantiasa semoga memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan semoga senantiasa salawatnya sampai kepada kita sekalian. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang Allah berikan kepada semua manusia. Dan siksaan ini adalah berupa musibah, berupa bencana. Dan musibah dan bencana ini tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku yang berbuat zalim saja, kepada pelaku yang berbuat maksiat saja. Tidak dikhususkan, tetapi musibah ini akan ditimpakan kepada semua manusia penduduk bumi ini. Dan kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena di situ ada wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksa Allah itu adalah sangat pedih. Sehingga harus berhati-hati dengan siksa Allah yang Allah akan turunkan kepada kita. Dan ini adalah tidak menutupi kemungkinan semuanya akan mendapatkan ajab dari Allah SWT, karena dengan ulah perbuatan segelintir orang yang berbuat maksiat kepada Allah, sehingga kita mendapatkan imbasnya dari orang-orang tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya atau makna hadis tersebut ini bahwa ketika pemaksiatan sudah merajalela, sudah meluas kemana-mana, bahkan maksiat ini sudah dilegalkan, maka tunggulah ajab Allah. Allah akan memberikan siksa kepada kita dengan siksaan yang sangat pedih. Di situ Rasulullah SAW dialog dengan para sahabat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Dan bagaimana dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak tanpa terkecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, semuanya akan mendapatkan ajab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang-orang yang bertakwa atau yang beramal soleh itu, ketika sekarang mendapatkan musibahnya, dan nanti Allah akan golongkan atau Allah akan kelompokkan nanti di akhiratnya dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasannya surganya Allah. Berbeda dengan orang-orang yang pelaku membuat maksiat tersendiri, dengan pelaku yang berbuat zalim, maka di dunianya mendapatkan siksa, dan di akhiratnya adalah akan mendapatkan ajab yang sangat pedih. Tentunya adab ini adalah Allah akan turunkan kepada manusia dengan macam-macam. Ini adalah terutama diundangnya oleh manusia itu sendiri. Allah akan melimpahkan siksaan, Allah akan melimpahkan sebuah musibah kepada manusia. Tentunya adalah Allah ini akan memberikan musibah itu sesuai dengan perilaku manusia yang diperbuatnya di muka bumi ini. Di antaranya ada 5 perkara yang mengundang ajab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah maraknya perzinahan di mana-mana. Sehingga hari ini bahkan perzinahan ini sudah ada dilegalkan. Sudah ada tempat-tempat prostitusi yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Mungkin saja pemerintah sudah mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, dari bisnis-bisnis haram tersebut ini. Naudzubillah. Ini maka tinggallah menunggu ajab siksa Allah yang sangat pedih. Dan yang kedua,
banyaknya para pedagang yang curang dalam mengurangi takarannya, timbangannya. Ini adalah bukti bahwa para pedagang-pedagang tersebut lemah imannya, sehingga dengan kelemahan imannya ini mereka tidak percaya atau kurang percaya tentang rezeki yang Allah berikan kepadanya. Padahal rezeki itu sudah diberikan. Dan inilah, tunggulah ajab Allah yang sangat yang akan datang kepada kita. Bukan kepada pedagangnya, tetapi kita semua juga akan kebagian imbas. Yang ketiganya adalah banyaknya orang-orang kaya yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Sekarang kita mungkin banyak melihat fenomena-fenomena di dunia ini, banyak orang-orang kaya yang mampu membeli gunung-gunung, mampu membeli bukit-bukit, bahkan ada yang mampu untuk membeli pulau sekalipun. Tetapi mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Banyak orang-orang kaya yang tidak terhitung dengan jari, mengumpulkan mobil-mobil mewahnya di garasi-garasinya, hanya coba untuk koleksi mobil-mobil antik, koleksi mobil-mobil mewah. Tetapi mereka tidak bisa untuk menyantuni anak yatim. Tidak bisa untuk membeli 1 ekor kambing saja untuk berkorban. Itu sangat sulit. Tetapi untuk membeli mobil-mobil mewah, mereka tidak berkeberatan. Yang keempatnya, banyaknya orang-orang yang ingkar janji. Ini adalah fenomena-fenomena hari ini. Banyak para pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang pertamanya berjanji manis, tetapi janji-janjinya itu tidak pernah dilaksanakan atau tidak pernah ditepati. Dan yang terakhir, pemerintah yang tidak bisa menegakkan hukum yang adil seadil-adilnya. Sehingga hari ini hukum ini bisa dijual belikan. Bahkan ada orang-orang yang kaya dengan hukum itu bisa membelinya. Banyak orang yang salah tetapi masih banyak berkeliaran di muka bumi ini. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak salah dan itu benar, tapi mereka masuk penjara karena orang-orang ulah-ulah orang-orang para kaya kawan, orang-orang yang kaya mampu untuk membeli paras, menghadirkan saksi-saksi yang palsu. Inilah nanti ajab-ajab Allah yang akan turun. Mungkin ketika kita kaitkan dengan fenomena hari ini, sekarang adalah adanya musibah yang mewabah dunia ini yang bernama COVID-19 atau yang disebut dengan corona. Itu adalah sebagian musibah yang kecil yang Allah berikan kepada kita. Tetapi nanti kata Allah SWT, jika ada 5 perkara yang tadi sudah semuanya terang-terangan dan sudah menyebar luas, maka tunggulah ajab Allah yang sangat pedih lagi. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari musibah-musibah ini. Kalaupun kita memang terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan dan mengelompokkan orang-orang yang nantinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di surganya nanti akan mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.